Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi ini kita akan mengadakan pembahasan sekaligus ada remedi dan perbaikan dari ulangan materi himpunan yang pada hari Selasa sudah kita laksanakan. Nah, untuk remedinya nanti dimulai pukul 8 sampai pukul 8.45 pada program GPT e-learning kalian di bagian kuis. Nanti sudah saya siapkan 10 soal yang mirip dengan soal ulangan pada hari Selasa kemarin. Nah, agar kalian nanti lebih mudah dalam mengerjakan perbaikan, maka soal ulangan kemarin akan saya bahas dulu. Ini untuk soal kemarin yang pertama, manakah yang merupakan suatu himpunan? Nah, di sini di dalam soal sebenarnya juga sudah saya berikan jawab dulu semua soal baru kemudian pilih simpan, karena seringkali terjadi baru menjawab satu udah pilih simpan sehingga ujiannya dianggap selesai. Maka nanti jawab dulu 10 soal baru nanti diklik simpannya kalau udah jawab 10 soal. Untuk soal pertama, manakah yang merupakan himpunan? Ingat, himpunan itu adalah sesuatu yang bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi segala sesuatu yang dikatakan itu dapat kita data, dapat kita kumpulkan menjadi benda-benda yang jelas. Misalnya ini diberikan pilihan yang pertama, kumpulan bunga yang indah. Indah ini tidak jelas karena menurut seseorang bunga itu indah, tapi menurut orang lain belum tentu bunga tersebut indah. Bukan ya, berarti kemudian kumpulan makanan yang enak. Enak juga suatu hal yang relatif, karena bagi saya enak, makanan itu bagi kalian belum tentu enak. Kemudian kumpulan orang-orang baik. Nah, ini juga relatif juga. Mungkin menurut seseorang dia baik, menurut orang lain belum tentu baik. Kemudian yang ini kumpulan kendaraan beroda 3. Nah, ini jelas bisa kita sebutkan. Jadi himpunan kendaraan beroda 3 misalnya becak, bemo, tosa, dan seterusnya. Kalau itu kita bisa sebutkan anggotanya dengan jelas seperti ini, maka dia merupakan himpunan. Begitu cara menentukan himpunan dan bukan himpunan. Lalu nomor 2, jika A adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan B himpunan 7, 10, 11, 13, 15, maka A union B adalah, A gabung B adalah, kita tinggal menggabung aja. Dari A dan B ini ada angka berapa aja kita tulis semua. Kalau ada yang double kita tulis 1 kali. Tapi harus ditulis semua. Nah, berarti himpunan angka 1, angka 3, angka 5, angka 7. Di sini ada 7, sini juga ada 7. Cukup ditulis sekali. Kemudian habis 7 ada angka 9, lalu 10, lalu 11, lalu 11-nya ada 2 ya, tapi tetap ditulis cuma 1 kali. Kemudian ada 13, ada 10, 11, 13, dan 15. Nah, itu A gabung B. Menggabung A dengan B. 1, 3, 5 ini ya. Berarti yang C. Gitu. Lalu nomor 3, banyaknya himpunan bagian dari B X demikian sehingga X lebih besar dari sama dengan min 2 dan X kurang dari 3. X elemen bilangan bulat. Nah, kita coba cari dulu. Karena ada sama dengan maka angka min 2 ikut. Berarti min 2, min 1, 0. Lalu ada 1, ada 2. Lalu 3 ikut enggak? Enggak ikut karena di sini enggak ada tanda sama dengan. Nah, himpunan bagian itu dicari dengan 2 pangkat N. Di mana N ini adalah
banyaknya anggota, kita hitung berapa anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti 2 pangkat 5. Yang artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. 32. Begitu. Untuk nomor 5, diketahui S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. P ini, Q-nya ini. Maka P irisan Q komplement. Artinya komplement ini artinya selain P dan Q. Maka kita tetap cari dulu P irisan Q. P irisan Q itu yang sama dari P sama Q. Yang sama angka berapa? 5 dan 6 ya. P irisan Q-nya adalah himpunan 5 sama 6. Lah, P irisan Q komplement itu artinya selain angka 5 dan 6. Selain angka 5 dan 6 ini yang ada di semesta. Berarti ada angka berapa aja? Selain 5 dan 6 yang ada di semesta. Yang ada di S. 5, 6-nya dihilangi berarti masih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6-nya nggak ditulis. Kemudian 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9. Begitu. Ya, baiklah, untuk nomor 6, dalam sebuah kelas terdapat 21 anak yang suka basket, 19 suka sepak bola, kemudian 8 suka dua-duanya, 14 tidak suka. Pertanyaannya, banyak siswa di kelas itu ada berapa? Maka cara jawab soal ini adalah dengan diagram Venn. Membuat diagram Venn. Ini basket, ini sepak bola. Ini seluruh siswa atau semesta. Nah, nanti yang ditanyakan sini banyak siswa. Ngisinya kan saya udah bilang ngisi diagram Venn itu harus dari tengah sini dulu. Ya artinya ini adalah yang suka dua-duanya. Di sini tulis dulu 8 anak suka dua-duanya. Lalu basket itu 21. Lingkaran basket ini isinya 21. Padahal ini sudah terisi 8. Berarti sini berapa? 21 kurangi 8 yaitu 13. Kemudian lingkaran sepak bola isinya 19. Udah terisi 8, berarti di sini berapa ya? Di sini 11. Yang tidak suka dua-duanya 14. Nah, banyak siswa kalau udah begini tinggal dihitung aja. 14 ditambah 13 itu hasilnya 27, lalu 11 tambah 8 hasilnya 19. Banyak siswa tinggal ditambah ini. 16 nyimpen 1, 46. Berarti ada 46 anak. Ya, untuk nomor 7 ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang, lomba baca puisi dan menulis cerpen 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah ini. Jadi, ini bisa dijawab dengan cara diagram Venn juga. Ada 40 orang, semestanya berarti 40. Lalu dari 40 orang itu yang suka puisi 23, yang suka puisi sama cerpen belum diketahui, itu yang akan ditanyakan. Lah, cara ngisi tetap harus dari tengah. Ini yang suka puisi sama cerpen 12, begitu kan? Kemudian puisi tadi 23 sudah terisi. Ini lingkaran puisi. Harus 23 udah terisi 12. Berarti di sini 11. Iya. Kemudian yang di sini angka berapa? Nah, ini nanti kan jumlahnya harus 40. Berarti yang titik-titik di sini itu dicari dengan 40 dikurangi 11 tambah 12 dikurangi 23. Ketemu berapa? 17. Berarti ini 17 ini hanya, ingat yang ini 17 ini dia cuma suka mengikuti menulis cerpen. Jadi ini cerpen. Ini suka menulis cerpen. Tak tulis dia aja ini, tak bingung. Nah, ini cerpen. Kalau 12 ini dia ikut cerpen juga ikut puisi lah. Pertanyaannya apa? Banyaknya peserta yang mengikuti lomba cerpen. Oh, berarti kalau cerpen ini. Berarti totalnya berapa yang ikut lomba cerpen? Yaitu 12 tambah 17. Yaitu 29 anak. Hati-hati nanti kalau ada pertanyaan
yang mengikuti lomba menulis cerpen saja. Kalau ada kata saja berarti 17, karena yang 12 ini selain ikut cerpen dia juga ikut puisi. Kalau ada kata saja itu artinya yang cerpen tok itu, yang ini gitu ya. Hati-hati kalau ada pertanyaan seperti ini. Ya, baiklah, untuk nomor 8 dari kelas 7C terdapat 31 anak yang ada di kelas tersebut. Kemudian 15 anak ikut lomba matematika, 13 anak ikut IPA, dan 7 anak tidak ikut dua-duanya. Pertanyaannya adalah berapa yang mengikuti kedua lomba, artinya ikut IPA juga ikut MTK. Nah, cara nyarinya tetap dengan diagram Venn, paling gampang. Semestanya 31, kemudian yang tidak ikut tulis di luar 7. Lalu berarti yang dibicarakan di dalam lingkaran matematika dan IPA nantinya itu adalah karena ini 31, yang tidak ikut 7 berarti 31 kurangi 7 dikurangi 24 ya. Berarti nanti angka-angka di sini kalau ditambah totalnya harus 24. Sementara ini yang suka matematika sama IPA adalah 15 dan 13, kalau ditambah adalah 28. Nah, cara mencari yang suka dua-duanya tinggal 28 dikurangi 24. 4, maka yang suka dua-duanya ada 4. Kalau saya lengkapi, yang suka matematika kan tadi 15, yang ikut matematika udah tertulis 4, berarti ini 11. IPA ada 13, berarti ini 9. Ini kalau ditambah pasti 31. 9 tambah 4 13, 11 tambah 7 18, kalau ditambah 31 totalnya. Nah, berarti ini sudah betul. Pertanyaannya adalah yang mengikuti kedua lomba, berarti 4 anak yang mengikuti IPA dan mengikuti matematika adalah 4 anak. Kemudian nomor 29 ada 28 anak yang suka atau ikut pramuka 15, futsal 12. Kemudian yang ikut futsal dan pramuka 7 anak, P irisan F, pramuka futsal gitu ya, maksudnya ada 7 anak. Nah, kemudian pertanyaannya yang tidak mengikuti pramuka atau futsal, tidak ikut dua-duanya. Nah, nanti kita carinya juga dengan diagram Venn. Ingat, semesta itu seluruhnya yang dibicarakan 28. Kemudian ada lingkaran pramuka sama futsal, ngisinya harus dari tengah. Yang dua-duanya dulu 7. Sementara pramuka 15 sudah ditulis 7, tinggal 8. Futsalnya 12 sudah ada 7, berarti ini 5. Terus nyari yang tidak suka dua-duanya atau tidak ikut dua-duanya, tinggal jumlahnya ini berapa dulu. 8 tambah 7 15 ditambah 5 20, berarti ini 20. Ini totalnya 20. Nah, orangnya 28, maka di sini cara nyarinya adalah 28 kurangi 20. 28 kurangi 28. Maka di sini yang tidak ikut futsal, tidak ikut pramuka ada 8 anak. Gitu. Untuk yang nomor 10, diketahui dalam sebuah kerja bakti ada 18 anak membawa sapu, 24 anak membawa lap. Yang membawa peralatan selain sapu dan lap 5 orang, kemudian seluruh siswanya ada 34. Pertanyaannya, yang bawa dua-duanya, yang bawa sapu dan bawa lap itu ada berapa anak irisan? Nah, S-nya tulis dulu 34, kemudian buat 2 lingkaran, ini sapu, ini lap. Pertanyaannya yang di tengah sini. Kemudian yang membawa peralatan lain atau membawa bukan sapu, bukan lap, di sini tulis dulu 5. Berarti nanti lingkaran ini totalnya hanya terisi 34 kurangi 5, kurangi dulu 34 kurangi 5 adalah 29. Sementara yang ini gak kelihatan ya, 34 dikurangi 5 29. Berarti nanti ini totalnya di sini 29. Lihat dulu. Yang bawa sapu sama lap kalau ditambah 24 tambah 18 42 kurangi 29 ketemu 12 kurangi 9 13 ya.
Nah, berarti yang bawah dua-duanya itu ada 13. Nih, udah ketemu. Kalau mau dicek berarti tinggal sapu kan 18, sudah ada 13, berarti di sini 5. Lapnya 24 sudah ada 13, berarti ini 11. Ini kalau ditambah pasti 34. Ini tambah ini 10, ini tambah ini 24. 24 tambah 10, 34. Pas ya. Nah, ini pertanyaan yang bawah dua-duanya berarti yang di tengah sini 13 anak. Nah, demikian pembahasan dari kami. Semoga nanti pas ujian perbaikan kamu bisa mengerjakannya dengan lebih baik dari kemarin. Yang sudah lulus pada ujian pertama boleh untuk tidak mengikuti pada ujian perbaikan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.